Saudaraku rahimakumullah, hadis ini luar biasa, sangat kontekstual dengan apa yang kita alami sekarang ini. Bahkan bahagian awalnya sebelum masuk ke inti hadisnya pun sudah kontekstual sekali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat penuh keberkahan. Tanggal 19 bulan November 2021. Kita berada di bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Hari ini kita mengangkat sebuah hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, yang kita ambil dari kumpulan 400 hadis akhir zaman yang dihimpun oleh saudara kita, seorang da'i, yaitu Abu Fathia Al-Adnani hafizahullah. Adapun judul dari hadis ini adalah berharap mati bila ada 6 perkara, ya. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abasin aw Abisin al-Ghifari annahu qala ya ta'unu khudni thalathan yaquluha faqala lahu Ulaymun al-Kindi lima taqulu hadha alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadakumul maut faqala inni sami'tu yaqulu badiru bil mauti sittan imra'atas sufaha'i wa kathratas syurati wa bai'al hukmi wa istighfafan biddami wa qati'atar rahimi wa nashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Artinya, dari Abis al-Ghifari, sesungguhnya ia berkata, wahai penyakit ta'un, ambillah aku. Dia mengucapkannya, mengulanginya sampai 3 kali. Lalu Ulaym al-Kindi bertanya kepadanya, mengapa engkau ucapkan perkataan semacam itu? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berangan-angan ingin mati. Maka Abis berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah kepada Allah agar disegerakan kematian sebelum datangnya 6 hal. Pertama, pemimpin yang bodoh. 2, banyaknya antek-antek penguasa. 3, jual beli kasus hukum. 4, darah tertumpah dengan mudahnya. 5, saling memotong tali silaturahim. 6, anak muda yang menjadikan Al-Quran laksana nyanyian. Mereka dahulukan siapa saja yang bisa menyanyikannya sebagai imam, walaupun dia adalah orang yang tidak mengerti, tidak faqih terhadap persoalan din, persoalan agama. Saudaraku rahimakumullah, hadis ini luar biasa
sangat kontekstual dengan apa yang kita alami sekarang ini. Bahkan bahagian awalnya sebelum masuk ke inti hadisnya pun sudah kontekstual sekali. Jadi Habis Al-Ghifari berharap agar penyakit taun yang kita kenal dengan istilah wabah itu menyebabkan dirinya mengalami kematian. Sehingga dia ucapkan, ya ta'unu khudni, wahai ta'un, wahai penyakit ta'un, ambillah aku, wafatkanlah aku. Bahkan dia mengucapkannya sampai 3 kali. Ini sendiri sudah merupakan perkara yang luar biasa dikaitkan dengan situasi kita sekarang. Sebagaimana kita ketahui, dalam masa pandemi sekarang ini, sebagian orang meyakini ini adalah wabah, ini adalah taun. Ya. Akan tetapi kita tidak pernah tahu menahu. Ada di antara kaum muslimin di zaman kita sekarang yang berharap melalui pandemi ini, wabah ini, COVID ini, dia kemudian akan diwafatkan. Bahkan dia berharap wafat dikarenakannya. Mengapa? Mengapa Habis Al-Ghifari demikian rupa? Karena Habis Al-Ghifari mendengar, pernah mengetahui ada sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang mati dikarenakan taun, maka matinya mati syahid. Masya Allah. Siapa yang tidak hendak, siapa yang tidak ingin untuk mendapatkan kematian yang begitu mulia, yaitu mati syahid. Sebuah kematian yang Allah sendiri gambarkan dalam Al-Quran suratul Baqarah. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan janganlah kamu katakan orang-orang yang mati gugur dikarenakan dibunuh di jalan Allah Ta'ala, dia itu sebenarnya mati, tapi mereka sebenarnya hidup. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya, kalian tidak memahaminya. Begitu juga dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya jangan kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Rabbnya terus menerus mendapatkan rizki. Masya Allah. Jadi demikian pula dengan Habis Al-Ghifari. Beliau sangat berharap agar taun ini mendatangkan kematian bagi dirinya. Karena ia yakin pesan Nabi SAW. Bahwa barang siapa yang mati dikarenakan taun, dia itu mendapatkan derajat mati syahid. Sebuah kematian yang setiap muslim mukmin yang faham, yang berakal sehat, yang benar imannya, pasti juga berharap memperolehnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, maka Ulaim Al-Kindi yang mendengarkan permohonan sampai 3 kali dari Habis Al-Ghifari ini segera mempertanyakan, mengapa engkau ucapkan perkataan semacam itu? Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, La yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati, berkeinginan untuk mati agar segera datang. Maka luar biasa, Habis Al-Ghifari bahkan mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala untuk memberi komen terhadap pertanyaan atau gugatan Ulaim Al-Kindi ini dengan menyampaikan sebuah hadis lain lagi dari Nabi Muhammad SAW. Habis berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, apa sabdanya? Badiru bil mauti sittan. Bersegeralah memohon kematian, ya, sebelum 6 perkara ini datang, 6 hal ini tiba. Apa itu 6 hal itu? Yang pertama, imrotas sufaha. Imrotas sufaha'i
artinya penguasa yang bodoh. Yang kedua, kathratus syurati, banyaknya antek-antek penguasa. Sering juga syurat itu dari kata syurtoh yang artinya banyaknya polisi. Wabai al-hukmi, yang ketiga, fenomena jual beli kasus hukum. Yang keempat, istighfafan biddam, ringannya pertumpahan darah atau darah tertumpah dengan mudahnya. Kemudian yang kelima, qati'atar rahimi, saling memutus, memotong tali silaturahim. Yang keenam, nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqhan. Artinya, pemuda atau anak muda yang menjadikan Al-Quran laksana nyanyian atau seruling, dan mereka mendahulukan siapa saja yang bisa menyanyikan Al-Quran, diperlakukan, ditempatkan sebagai imam, sekalipun dia adalah orang yang tidak faqih, tidak faham, tidak mengerti persoalan din. Saudaraku rahimakumullah, menarik sekali hadis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasannya pada pertemuan Jumat depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم